berdasarkan data warga saya GKJW Sidoasri, 90% itu lulusan SD dan SMP. Banyak SD, SMP. Kalau yang terbanyak SD. Ya. Nah, saya rata-rata 90% itu saya total SD dan SMP. Yang SMA sekarang mulai banyak, tapi kalau ngomong persentase ya masih kecil. S1 ada, S1 beberapa sarjana. S2 belum ada. Sawah sedikit. Karena kalau dulu itu pemilik sawah itu adalah kelompok orang kaya. Karena waktu itu hutan ini belum boleh dibuka, sehingga akhirnya ya hanya orang-orang kaya itu yang punya penghasilan, yang punya sawah. Ketika setelah reformasi hutan ini boleh dikelola rakyat, nah, orang Sidoasri sangat diuntungkan boleh mengelola hutan untuk jadi kebun mereka. Itu menurut saya. Kalau pendidikan itu Pak, Ayo, layanan kesehatan yang tersedia menurut angel pelayanan kesehatan. Karena puskesmas terdekat itu kan Sitiarjo, yang radiusnya mungkin sebenarnya kalau kilometer 20, mungkin di sekitar 20-30, tapi rutenya sini Sitiarjo itu kan naik turun berkelok-kelok jauh. Di sini ada puskesmas pembantu, tapi sayangnya itu jam bukanya itu tidak rutin. Nah, tapi sekarang sudah mulai rutin. Saya beberapa kali lewat puskesmas rutin, bahkan tiap Rabu Minggu ganjil, minggu pertama dan ketiga dokter, ada dokter yang datang. Di mata pencaharian kata-kata di Sidoasri itu apa lawan? Yang pasti sampai tahu sendiri, Sidoasri mayoritas petani, itu mayoritas. Sebagian tapi ada juga yang nelayan, ya. Jadi rangkep-rangkep. Ada juga yang pegawai. Tapi saya akan mengatakan Sidoasri ini berkatnya melimpah. Ya, sering saya katakan di sekolah, orang Sidoasri itu punya sungai, punya sawah, punya kebun, punya laut. Ya, hasilnya kalau kadang lautnya lagi tidak musim ikan, pindah lagi. Berarti tergantung kondisi alam ya Pak? Lah iya. Pertanian Di Gresik Tambak Asri itu seperti kayak bantuan untuk lansia itu diadakan setiap 1 tahun 2 kali. Kalau di Sidoasri spesialnya apa? kalau GKJW secara umum yang kita tonjolkan itu adalah undu-undu. Undu-undu itu setahun 2 kali, dan itu memang sebenarnya ibadah perayaan panen. Walaupun yang jadi patokan panen sawah, jadi panen sawah, tapi sebenarnya yang disyukuri itu bukan hanya pertanian sawah atau padi saja, tapi hasil kebun, hasil bumi kita itu kan banyak. Ono cengkeh, ono klopo, ono kopi, ono pohon, ono jagung, ya banyak lah pokoknya. Itu hasil bumi kita, juga termasuk hasil laut. Itu kita syukuri. Oh, yang khas dari Jemaah Sidoasri, kita ada ibadah syukur nelayan. Bapak Setahun sekali. belum ngerti. Iya, Yang dulu. bulan apa Pak? Bulannya ngikuti bulan Jawa. Karena dulu itu kan sebenarnya ibadah syukur nelayan dulunya itu kan sebenarnya ibadah surowan, peringatan surowan itu. Nah, akhirnya tradisi itu gereja yang memberikan makna bahwa yo bukan lagi kemudian dungone ku minta kepada roh-roh di dunia ini, tapi bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berkatnya lewat laut. Nah, kalau wilayah Krayan Timur, di wilayah kita ini yang ada ibadah nelayan yang mengadakan di Sidoasri. Karena kita yang punya pelabuhan. Mudah, sulit atau Bagi saya, kalau untuk wilayah Sidoasri itu ya kasihan, akses pendidikannya itu yang sulit. Setingkat SMP kita punya SMP di BPK. Sekarang yuk SMA lumayan sih, sudah lumayan dekat di Sidomulyo.
Ya, kalau zaman dulu ya orang itu kalau mau sekolah, orang wilayah Sidoasri ya harus menganggarkan lebih anggaran untuk biaya sekolah dan anggaran untuk biaya hidup ketika harus ngekos di kota, tinggal di kota. Makanya lebih sering mereka memilih asrama. Itu menurut Pak Daniel. Berarti sulitnya dari jenjang SMA. SMA, universitas itu sudah agak sulit. Tapi sebenarnya kalau ada semangat, ya ada kan beberapa warga kita yang punya semangat untuk melanjutkan pendidikan.